Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ayah bunda semuanya, kali ini di komunitas Tender Love kita kedatangan tamu yaitu sahabat saya, namanya Dr. Ratna Mutia, spesialis gizi klinik ya. Kami satu angkatan 2001 di Fakultas Kedokteran Unsyah ya, Universitas Syahkola di Banda Aceh. Jadi kami sudah sangat kenal dan kemarin tuh sempat juga ngobrol ya waktu saya tes PPDS ya di Undip. Jadi memang beliau ini mengambil jurusan sesuai dengan bakat minat ya, passionnya gitu. Jadi dia belajar karena memang dia suka di bidang gizi klinik ya. Jadi hobinya juga memasak. Oke, Ratna, panggilnya Ratna, dokter atau apa ini ya? Ratna aja, jadi kayak kawan kita ngobrol kan, sharing. Jadi Ratna aja, Oke lah. kayak ngobrol biasa. Oke, siap-siap. Oke, silahkan. Mungkin karena ini apa ya? Nggak mungkin juga panggil Ratna, panggil dokter aja lah ya, biar lebih enak didengar. Baik, silakan dokter Ratna untuk menyampaikan kisahnya gitu ya, sampai memilih jurusan spesialis gizi klinik, dokter gitu. Karena zaman sekarang dokter Ratna, negara kita itu angka pengangguran itu masih tinggi gitu ya. Angka pengangguran masih tinggi karena kenapa? Eh, Banyak eh, orang-orang itu mencari pekerjaan tapi bukan membuat lapangan pekerjaan. Karena ketika dia mahir dengan skillnya gitu ya, dia bisa membuat lapangan pekerjaan, malahan merekrut gitu ya orang-orang di sekitarnya untuk bekerja gitu ya, berkontribusi, berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu gitu ya, apapun apapun itu gitu ya. Tapi zaman sekarang banyak orang memilih jurusan gitu ya yang banyak diminati gitu. Padahal itu setelah selesai eh, lapangan pekerjaannya sudah sedikit karena saking banyaknya orang, sedangkan tempat penampungannya sedikit sehingga banyak yang nggak kerja gitu jadinya. Jadi zaman sekarang itu banyak orang salah jurusan, salah pekerjaan, malahan salah jabatan gitu dokter Adna, karena mereka mengikuti tren gitu ya. Tren sekarang itu yang banyak diminati jurusan apa, yaudah ngikutin situ semua gitu ya. Tetapi bukan berdasarkan bakat dan minatnya dia gitu misalnya, karena masih ada label keren dan tidak keren gitu dokter Rana. Silahkan dokter Rana untuk menyampaikan pengalamannya sehingga bahagia dengan passionnya sekarang. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk Zoom kali ini dalam rangka ya sharing ya, berbagi pengalaman kenapa sampai memilih. Jadi di antara begitu banyak bidang dokter, kenapa sih harus memilih gizi yang memang jujur sebenarnya gizi ini kalau untuk daerah-daerah kabupaten ataupun ya pedalaman ya eh, tidak seluas kalau dia di kota besar. Tapi kenapa harus memilih ini? Jadi di saat memilih itu sebenarnya tujuan pertama itu untuk diri sendiri dulu. Karena kan kalau kita tujuannya untuk sendiri ya, bukan untuk orang lain, pasti kan lebih termotivasi. Oh, aku harus lulus nih, kenapa gitu. Jadi saya setelah melahirkan anak ketiga, jadi waktu jadi ibu-ibu itu memang udah obesitas, dengan saya mengalami dislipidemia ya, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, jadi sakit gitu. Karena kan suka masak, kan hobinya suka masak, suka makan gitu. Jadi suka masak, suka makan. Gimana caranya suka masak, suka makan, tapi nggak sakit gitu. Jadi setelah ini mikir, aduh, kok nggak enak gitu, kok ini udah kolesterol, kok ini udah asam urat gitu. Jadi gimana gitu? Ini jadi solusinya adalah mengobati diri sendiri gitu kan. Nah, karena nggak kepingin minum obat gitu. Jadi kan sebenarnya kan masalah penyakit yang sebelumnya saya alami itu kan nggak mesti minum obat. Sebenarnya hanya memerlukan pola hidup yang lebih sehat. Jadi mengubah gaya hidup gitu. Jadi waktu itu saya terpikir kalau kitanya sendiri sakit gitu, ngobatin orang. Gitu. Jadi rasanya kayak mana ya? Orang sakit ngobatin orang gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita sehat, kita ngobatin orang. Itu kan lebih Lebih bagus yakin ya? lagi. Lebih Jadi yakin ya saya dokter?
ya kita ini sehat gitu. Kita sehat kasih edukasi orang itu tuh kan oke kan. Maksudnya betul betul orang juga betul. pasti akan masuk. Oh ini iya dia dokternya gini loh gitu. Ini saya gemuk dengan gangguan laboratorium tadi ya, udah termasuk waktu itu udah termasuk sindrom metabolik karena memang obesitas, kemudian dislipidemia, kemudian asam urat. Jadi akhirnya saya memutuskan, oh ya sudah deh, kayaknya aku ngambil bagian yang bisa mengobati diri aku sendiri dulu. Jadi Oke. mengobati diri sendiri dulu, Oke. nanti kita berhasil ngobati diri sendiri kan kita enak ya ngedukasi dan ngobatin orang gitu. Jadi kita punya pengalaman dulu waktu aku sakit sih gini 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 gitu, dan itu sembuh gitu. Akhirnya saya memutuskan tuh untuk ngambil gizi. Jadi ngambil gizi itu karena kalau kita mengobati orang tanpa mendalami ilmu kan kadang-kadang sulit ya Shauli ya. Maksudnya Betul pasti kan betul lebih bagusnya mendalami bidang tersebut. Kalau penyakit dalam itu kan udah rame. betul Penyakit betul. dalam itu kalau di kabupaten saya itu udah rame, rame banget. Yang nggak ada itu gizinya gitu. Jadi mau tahu tentang gizi itu si dokter lain tentu juga nggak se ini apa ya nggak se-expert yang si ahli gizinya itu sendiri loh. Jadi mereka Betul kalau betul. misalnya nanyanya eh, apa ya misalnya ini berapa kalori, ini berapa nggak tahu. Kita aja dokter umum tuh nggak tahu ya Coli ya. Ini Mm-mm. di makanan ini berapa sih kolesterolnya, ini di makanan ini berapa sih proteinnya Iya. gitu. Mm-mm. Tahu kan? Itu paling sebutin ini kasih dietnya tinggi kalori, tinggi protein, Iya tanpa betul nyebut betul. bahwa Betul kebutuhan betul. si itu Iya segini iya iya. gitu. Heeh. Nah, jadi saya mikirnya, oh berarti kan aku harus harus belajar gitu, dan nggak bisa ngasal dietnya dari internet lalu dijadikan itu diet yang berhasil ya. Betul Itu betul kan betul. diet yang memang kadang-kadang tidak semua diteliti dan main ikut aja gitu, yang akhirnya nanti jatuh ke gizi yang tidak seimbang, malah jadi sakit gitu. Jadi saya memutuskan bahwa ya saya harus ngambilnya gizi itu tujuannya adalah pertama menyembuhkan diri sendiri dulu Belajar gitu. diri Jadi sendiri betul memang betul. memang waktu begitu dites di Gizi. uh, gizinya, kita kan nggak mungkin ya. Kenapa kamu ngambil gizi untuk saya sendiri nggak mungkin? Itu saya berkila Mm. itu saya sampai bilang ya. Memang daerah saya alasannya sih saya juga nggak berbohong gitu. Ya daerah saya juga memang tidak memiliki dokter gizi, sedangkan dokter gizi itu ya memang perannya juga besar. Besarnya kenapa saya bilang? Sebagian besar penyakit itu sumbernya itu makanan. Betul Dari makanan. betul sekali. Setuju Sebagian setuju. besar. Mau itu DM, hipertensi, gagal ginjal, itu Asam dari pola, urat. iya, Mm. itu dari pola makan. Dari pola makan yang memang tidak betul. Dari pola makan dan olahan makanan yang memang juga salah gitu. Betul. Dan kita selama ini merasa wah udah betul, penting kan makan ini ya dengan gizi seimbang gitu. Padahal yang dia makan itu belum tentu baik buat dia gitu. Jadi itu asal muasal kenapa saya ngambil gizi ya karena saya untuk pertama itu saya ngobatin diri sendiri dulu. Dan alhamdulillah Kauli selama ya sudah belajar gitu ya. Jadi dari dulu tuh saya sampai sekarang itu terkontrol kita ini udah mau 40 ya, udah 40 Iya tahun, betul betul. udah 40 Udah tahun gak muda lagi ya. jadi lingkar pinggang saya tuh tetap normal, gula darah, kolesterol, asam urat udah nggak pernah punya keluhan lain. Jadi saya merasa bahwa ya aku berhasil gitu, berhasil mencapai tujuan pertama untuk saya menuntut ilmu. Jadi kita senang gitu ya, maksudnya ilmu yang kita dapat itu adalah yang bisa memang menyembuhkan diri kita sendiri dan juga kita bisa mengobati orang. Nggak hanya kita, sampai suami saya juga dan ya orang-orang sekitarnya lah. Nah senangnya lagi apa yang kita masak itu kita tahu. Betul betul betul. Masak kayak gini ini nggak bagus nih. Oh ini masak kayak gini. Oh ini nih ini ternyata kok kalorinya tinggi ya. Saya kalau makannya berarti jadi saya kan suka masak. Jadi setiap yang saya makan itu saya perhitungkan yang masuk ke badan saya. Oh satu kue ini segini. Oh berarti saya cuma bisa makan berapa potong. Iya, Kurinya enak ya. jadi kan lebih lebih ini kan, nah sisanya mau dikemanain ya? Berbagi. Punya kita kan, aduh, berbagi aja lah sama orang gitu. Kalau orang cuma dapat 2 potong, dia kan nggak akan kelebihan. Kalau saya makannya 2 potong kan juga nggak akan kelebihan, ya kan?
Jadi akhirnya saya bagi-bagi sama orang. Nah, hasil dari saya bagi-bagi, kan kalau kita bagi sama orang kan kita kasihnya rata ya, nggak mungkin kita kasih orang ini banyak, yang ini sedikit, kan enggak ya, rata. Akhirnya apa? Orang tuh pada mesen makan sama saya, Coli. Masya Allah. Itu dari hasil Padahal berbagi. padahal niatnya untuk berbagi doang ya gitu, biar Berbagi kagak doang. makan berlebihan. Jadi saya nggak mau konsumsi yang apa yang saya nggak bisa buat sedikit. Jadi dari saya awal-awal menikah tuh kalau masak saya tuh selalu banyak. Jadi sampai suami saya bilang, itu tuh jangan ada yang mubazir. Jadi kalau kamu masak banyak, silahkan dibagi. Jadi dari awal menikah tuh udah seperti itu ya, sampai ya setiap saya buat makanan saya hanya menyiasakan, misalnya orang di rumah misalnya ada 4 misalnya kan, saya 2 anak sama suami saya. Ya udah saya tinggalin aja masing-masing 2 potong. Untuk saya 2 potong yang udah saya makan, berarti kan sisa 6, berarti kan masih ada yang banyak lagi. Nah itu saya bagi. Yang kita bagi itu kan sesuai ya, maksudnya nggak berlebihan ya untuk orang makan. Dari berbagi itu orang kan, loh kok enak ya, pesan lah bu. Oh, awal-awal saya nggak bilang, oh saya nggak terima pesanan gitu. Ini hanya untuk saya berbagi aja. Orang Masya kan Allah. kepingin ya, jadi kan Iya. mereka tuh kepingin gitu loh, kok enak gitu. Buat aja lah, kami beli kok gitu. Akhirnya dari situlah sampai saya akhirnya pesanan pesanan itu pada berdatangan gitu. Masya Allah ya. Efek Iya. apa namanya berkah berbagi ya Dokter Rana ya. Berkah berbagi. Jadi jangan pelit berbagi ilmu, jangan pelit berbagi makanan Ya ya. kan, betul betul. Setiap apa yang kita bagi itu kembali lagi ke kita itu dalam jumlah yang Betul lebih betul besar, betul. bisa berlipat-lipat. Itu Masya sih. Allah, ya Allah. Baru pembukaan ini udah merinding loh Dokter Ratna. Diriku tuh maksudnya ya setiap orang itu kita bisa mengambil hikmahnya dari setiap ilmunya orang lain ya. Jadi memang yang kalau ditangkap tadi ya, memang seperti dikatakan oleh guru saya ya, Bunda Septi, Ibu Septi, sebenarnya segala sesuatu itu kita harus melihat dari diri kita dulu, masalah diri kita itu apa gitu. Terus kita selesaikan, ketika kita berhasil, kan kita bahagia ya. Kita Iya, apa namanya itu melakukan selebrasi gitu ya. Ketika berhasil, kayak Dokter Rana tadi berhasil jadi lebih sehat, kemudian berbagi gitu ya, berbagi berbagi dari yang karena Dokter Rana punya gitu. Ternyata berkahnya itu eh, apa orderan gitu ya. Habis itu iya. ujung-ujungnya jadi cuan gitu ya. Orang Jadi kan cuan. pada mikir kan kalau misalnya saya buat buat catering gitu, orang Hmm, kan pada mikir kalau makanan lain kan yang dijual-jual itu kan mereka nggak memperhitungkan ya. ya Jadi betul. mereka nggak memperhitungkan, yang penting kan masak aja, mau itu Betul. banyak minyak, mau itu digoreng, mau itu asin gitu, yang penting Ya. mereka dijual. Sedangkan ada juga yang memang sebagian itu butuhnya ya tolong dong diatur gitu, diperhitungkan gitu loh, gitu. Jadi kan yang bisanya itu siapa? Yang bisanya itu kan orang yang memang mendalami ya, maksudnya dia belajar tentang gizi gitu. Akhirnya mereka nyuruhnya ke saya gitu, dan ya alhamdulillah lah, maksudnya uh, dari berkah mereka konsultasi, lalu mereka oh mau dong dibuatkan sekalian gitu. Saya pun bukan yang harus masak nih gini, enggak. Jadi bukan bukan untuk ngejar duit ya. Memang kita bekerja untuk duit ya intinya ya. Bukan itu tujuan pertama, tapi tujuan saya itu ya ke saya mau masak untuk keluarga. Saya memasak setiap hari, ya apa salahnya juga membantu orang lain yang meminta, toh mereka membayarkan gitu ya. Jadi hasilnya untuk rumah terpenuhi kebutuhannya, ya untuk orang juga eh, malah punya nilai jual gitu, malah punya nilai jual yang memang eh, punya kita itu tentunya berbeda dengan orang lain gitu. Kita punya keahlian yang memang kita buat bisa sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Itu kan jadi nilai plus gitu. Dan tidak perlu takut misalnya, aduh kalau buat ini nggak ada yang order, nggak perlu takut gitu. Kita kan hanya membuat, jadi saya gini, yang mesen sama saya itu, saya nggak buat lebih, saya nggak simpan, saya cuma nyetok bahan. Karena kalau bahan kan tahan lama ya, kalau udah diolah itu Betul. kan nggak tahan lama. Saya cuma nyetok bahan, yang mau mesan itulah yang saya buatkan. Jadi begitu nggak ada yang pesen ya udah nggak usah dibuatkan gitu loh. Kita buatkan ya sekalian kan, misalnya ya untuk orang di rumah gitu, untuk makan biasanya untuk makan siang saya masak, ataupun untuk cemilan ya, ya memang cemilan kan lumayan tahan dia. Kalau masakan kan kok panas, ikan kan dipanasin kan nggak enak ya. Betul, Jadi betul. saya hanya membuatkan sesuai dengan pesanan. Jadi duit masuk, keluarga kenyang, tugas kita sebagai ibu itu untuk Pri? menyediakan makanan buat anak-anak itu juga
eee, terpenuhi gitu. Masya Jadi Allah, Masya Allah. semua, pekerjaan itu tercapai, ya kalau memang kita mengerjakannya dengan senang hati ya, dengan senang Betul, hati, dengan ya apa ya, nggak ngeluh ya, pastinya nggak ngeluh dan itu kerjaan kita selesai, menghasilkan dan kita juga senang gitu, nggak nggerutu. Jadi sesuatu harus dikerjakan betul. Jadi sebisa jadi semampu yang kami. yang kulit tangkap itu Dokter Ratna tadi niat dan hobi dibayar ya? Mhm mhm. Niat niatnya tuh ya niat ya bisa ya apa ya, bisa menyenangkan orang, ya itu tadi peran kita ya sebagai seorang ibu dan istri itu tadi kita sebagai koki ya di rumah gitu ya, manajemen dapur lah istilahnya. Kemudian, niat, peran kita, hobi kita itu ya kita nggak minta dibayar, tapi ya kita melakukan dengan sepenuh hati itu ya dibayar oleh makhluk Allah yang lainnya gitu ya. Berapapun itu ya terserah gitu ketika memang apa ya, rasa kualitasnya itu memang itu ya, sebanding lah gitu walaupun kita Ya sebenarnya orang tidak akan bisa mau itu bayar. ya Dokter Ana ya. Orang akan mau bayar. Jadi, nggak usah takut loh misalnya, "Kan warung nasi banyak, kan," atau misalnya kue, "kan yang jualan kue banyak." Nggak usah takut, masing-masing kita itu udah punya Rezekinya. punya rezekinya. Nggak usah pernah takut kalau misalnya, si ini juga buat kue, si ini juga buat kue, nggak usah takut. Nggak usah takut, yang beli itu kan ada selalu, eee, dan, rezeki itu kan udah di bawah Allah sendiri ya, jadi kita sama orang itu ya baik-baik aja sih, itu pertama Coli ya. Maksudnya kan, pelanggan-pelanggan saya ini kan, sebenarnya orang-orang yang sekitar saya juga gitu, Mhm. teman-teman saya juga. Jadi, jangan pernah, menyakiti hati orang, jangan pernah karena bisa jadi ya merekalah yang akan memang menggunakan produk-produk yang kita ini, yang akan kita jual gitu. Jadi kalau kita baik sama orang, kita tidak punya apa kan kan ada sebagian, dokter-dokter itu kecuali apa ya, mungkin merasa ya, "Aku dokter gitu loh, kamu cuma perawat," gitu kan. Ya enggak ada gitu, kita tim, kerja itu tim. Saya juga menganggap bahwa Kolaborasi. mhm, bekerja itu tim. Jadi di saat bekerja tim, mereka sama kita tuh ya seperti teman gitu. Di saat mereka teman, "Bu, mau dong dibuatkan," gitu. Jadi pelanggan saya itu adalah, eee, teman-teman di lingkungan di tempat saya bekerja. Mereka yang membeli, mereka yang mesan gitu. Jadi tidak pernah, membedakan bahwa, "Oh aku dokter kok yang mesennya kamu enggak," gitu. Jadi siapapun bisa mesen. Jadi pada prinsipnya itu adalah, orang-orang sekitar tuh kita tuh bisa makan enak gitu loh. Iya, betul betul. Ya, Masya Allah, masya bisa makan enak dan bisa menikmati. Jadi, saya juga menjual produk saya itu juga enggak, ini satu produk saya harus ngambil untung sekian, enggak. Yang penting buat saya nggak rugi, bahan yang terpakai itu terbayarkan, ya urusan masalah jasa untuk kita ambil ya sesuai sesuai, "Oh ini dengan terlalu tinggi," yang penting yang mesennya itu merasa bahwa, "Oh dia sanggup membayar," gitu. terpuaskan gitu ya, Mhm, terpuaskan gitu ya Dokter Ratna iya ya. terpuaskan. Jadi dengan harga segitu ya worth it lah untuk dia dapat makanan Iya. makanan yang saya tawarkan. Iya gitu. Jadi memang, apa ya, punya value sendiri ya Dokter Ratna ya, maksudnya tuh Iya, terserah gitu mhm, dengan produk yang sama, tapi value dari makanan yang sama itu berbeda karena tergantung siapa pembuatnya dan bagaimana iya, mengolah mhm. makanannya itu ya, dari hati akan sampai ke hati juga walaupun lewat mulut ya Dokter Ratna ya. Jadi kadang-kadang, saya kalau orang orang saya nggak mau beli, mau buat sendiri, minta resep ke saya, ya saya kasih saya kasih, ya silakan ini kalau mau buat dia mau buat apa, saya kasih. Mmm. Karena setiap kadang-kadang gini, bahan bisa sama, tapi di saat kita buat itu hasilnya bisa berbeda. Oh iya, karena itu Dokter Ratna, itu tadi, energi ketika mengolahnya itu berbeda, apa ya, air tangannya itu berbeda ya Dokter Ratna ya, karena energi yang apa ya, mungkin pernah ya ada mungkin ya siapapun gitu ya, mungkin, kalau kita masak itu kadang pasangan sering nilai, "Loh ini makannya sama nih sama-sama asam pedas, kok yang kemarin tuh enak kok sekarang nggak enak?" Ya udah berarti kan harus dilihat latar belakang perasaan pada saat itu seperti Iya, apa. jadi apa ya, hati ya, kita Iya maksudnya betul. jadi kita menyiapkan itu dengan sepenuh hati, dengan semenyenangkan Nah, mungkin gitu mungkin ya, betul. dan sukanya, Coli kalau masak itu ya
kan habis salat kadang udah langsung masak, nggak sempat selawat gitu ya. Ya apa salahnya sambil salat sambil zikir gitu. Ya betul. Jadi pahala dapet kan membaca di depan makanan dia juga bisa memberikan Iya, energi. energinya itu luar biasa. Iya betul Nah, betul. jadi itu, jadi ya baca aja lah, itu biar dapat pahala, kerjaan selesai kan toh tidak memberatkan apapun ya, Iya nggak betul. memberatkan tangan, cuma hanya mengucap aja depan makanan gitu kan, ucapnya dalam hati ya, maksudnya nggak sampai juga keluar air liurnya Nanti gitu kan, dikirain baca mantra lagi. jangan gitu kan, tapi misalnya ya subhanallah walhamdulillah ya sambil buat gitu kan, sambil sambil berzikir tuh, itu tentunya punya nilai rasa tersendiri ya, itu kalau menurut saya sih. Betul Jadi betul. orang yang Itu akan setuju. makannya uh, pas makan loh enak gitu. Padahal bahannya itu bahan biasa aja, namun bisa memberikan nilai yang luar biasa. Iya betul. Uh, itu sih yang memang uh, apa ya, kita tuh kalau bekerja tuh ya mungkin nggak hanya memikirkan dari segi uang, tapi kita juga memikirkan kebutuhan orang lain. Kemudian ya jangan pelit memberi ya, jangan Iya. pelit memberi, baik itu apapun untuk orang Iya. lain ya insya Allah Allah tuh kasih kasih lebih lah buat kita. Betul. Kan Bisa, ya dikasih lebih sama Allah itu kan nggak mesti uang ya dokter Ratna ya, tapi semacam ya, kepuasan, kebahagiaan, ketenangan hati kebahagiaan, karena kesehatan kita buat kita. iya betul 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 betul. Punya koneksi, punya pelanggan yang setia itu kan juga luar biasa ya dokter Ratna itu dia jadi apa ya iklan berjalan gitu ya dokter Ratna ya yang itu akan memperpanjang rezeki kita ya gitu dokter Ratna ya Insya Allah. Ya. Iya betul. Jadi memang apa ya ketika segala sesuatu kita kaitkan dengan Allah gitu ya dokter Ratna ya memang Insya Allah Allah mudahkan gitu ya karena memang itu tadi seperti kata dokter Ratna tadi itu kita tidak boleh pernah menyakiti siapapun gitu ya karena kita nggak tahu dia akan apa ya bisa jadi dia yang akan mensupport kita dalam segala hal gitu ya dokter Ratna ya jadi kita tidak boleh kan kata Allah kita tidak boleh membanding-bandingkan siapapun semuanya sama di hadapan Allah gitu ya yang membedakan cuma takwanya ya dokter Ratna ya jadi Iya, uh, jadi kita tidak boleh dari segi profesi secara profesional ya profesional aja gitu maksudnya gini dalam pekerjaan memang ada level pengetahuan tetapi dalam dalam muamalah itu kan tidak ada sama aja siapapun dia gitu kan kalau iya, kita lebih muda kita lebih hormat kalau sama sama sesama menghargai sama yang bawah menyayangi itu kan semua sudah diatur ya dokter Ratna ya di agama kita betul. ya dokter Ratna ya. Betul. Terus tadi juga dokter Ratna juga menyampaikan ketika kita memasak itu apa ya energi juga sangat berpengaruh ketika zikir. Jadi memang sebagai seorang ibu nih khususnya sebagai sumber energi, pusat energi dari keluarga itu memang kita dituntut ya, menuntut diri kita nih ceritanya ataupun ya berusaha berikhtiar bagaimana seorang ibu itu, seorang wanita di dalam rumah itu harus mempunyai energi positif selalu. Berpikiran positif, berperasaan positif, berlisan positif karena itu berpengaruh terhadap energi keluarga ya Dokter Ratna ya. Salah satunya lewat makanan ya Dokter Ratna ya. Masya Allah. Luar biasa nih ilmu sama Dokter Ratna ya Allah. Kalau saya sih menantang diri saya bisa memasak Dokter Ratna. Karena kan gini, kadang-kadang kan nggak semua orang tuh bisa masak, tapi bukan itu kesenangannya gitu, Sholi kan. Jadi Nah, kesenangan kesenangan orang itu kan berbeda-beda ya. Ada dia memang sukanya bersih-bersih gitu. Jangan disuruh ke dapur, tapi begitu dia bersih-bersih tuh betul-betul nampak rapi. Kalau saya bukan tipikal yang memang begitu. Ada orang iya, sukanya menulis, dia iya bisa betul. nulis apapun gitu. Saya Iya kalau betul. disuruh tulis saya akan lama gitu. Tapi kalau saya disuruh masak, saya bisa dalam sekejap bisa menyiapkan berapa puluh porsi gitu. Masya Hanya Allah. dalam waktu singkat. Jadi kita tuh jangan merasa bahwa eh, kelebihan kekurangan kita di tempat lain bisa bikin kita rendah diri atau apa itu enggak ya, karena masing-masing kita tuh punya kelebihan Betul. gitu. Oke, setuju Karena sekali. kan misalnya ibu-ibu gitu ya, dia telaten ngerawat tanaman gitu kan, bunga gitu kan, ya dikembangkan aja, mungkin itulah itu kan hobinya yang memang dan suatu saat kita bisa jual ya, sesuatu itu kan pasti akan punya nilai jual. Dia suka nanam bunga, bunganya jadi bagus, terawat, apalagi kan zaman sekarang zaman media sosial ya, yang hanya tinggal posting-posting aja, tinggal bilang orang akan minta beli gitu. Karena misalnya kayak saya sukanya masak, saya nggak suka nanam bunga, pasti kan oh bagus ya ini belilah sama si ini gitu loh. Atau misalnya
dia punya keterampilan menjahit baju atau membuat payet atau apa gitu ya. Kan nggak semua, misalnya saya suka masak, saya kan keahlian saya kan nggak bisa jahit gitu kan. Saya nggak bisa nanam nanam bunga, saya nggak bagus gitu kan. Pasti kan interaksi kita sama orang itu, oh, gitu, oh si ini tuh jahitnya bagus loh, ya udah jahitnya sama dia gitu kan. Jadi setiap kita tuh punya kelebihan, kekurangan di satu tempat, punya kelebihan di yang lain. Misalnya kayak kalau saya suka nulis gitu ya, silakan menulis gitu ya. Menulis sebanyak apapun gitu kan. Jadi Iya, iya. kalau saya yang disuruh nulis, saya udah nggak akan bisa. Betul, betul, Ada betul. kalau orang yang dia menulis satu paragraf aja akan sangat sulit ya, akan Betul. sangat sulit. Tapi ada orang lain yang memang dia punya kelebihannya di situ gitu. Dalam sehari-hari bisa menghasilkan begitu banyak artikel gitu ya. Jadi masing-masing kita itu punya kelebihan. Jadi nggak usah merasa bahwa si ini tuh pinter gini-gini. Dia pinternya mungkin bidang A, belum tentu bidang C dia mampu gitu. Ya kan? Akan berbeda-beda. Jadi tidak pernah berpikir bahwa aku ini nggak bisa, aku ini nggak berguna. Jangan gitu. Iya, betul, Masing-masing gitu. betul, betul. Jadi begitupun saya terapkan ke anak saya gitu. Jadi kalau misalnya eh, anak kan beda-beda ya. Jadi kita nggak pernah membandingkan anak kita sama orang ya tentunya. Misalnya Betul, gini, betul. anak si ibu ini menghafalnya kuat banget. Dia berapa bulan udah berapa juz gitu. Anak kita boro-boro hafal Quran, hafal pelajaran aja susah gitu ya. Misalnya yang bahasa bahasa Indonesia aja susah gitu. Konon lagi kita suruhnya bahasa Arab gitu kan. Jadi ya nggak usah dipaksa, nggak usah ngelihat orang gitu. Lihatlah Iya, kemampuan kita sendiri. Pasti anak tersebut juga akan punya kelebihan yang lain. betul, betul. Ya kan? Intinya fokus fokus pada kekuatan kita ya, Dokter Ana ya. Kenali kenali diri kita dulu, kita apa kekuatan kita ya, tapi kita juga tidak boleh menutupi kekurangan kita. Kita juga harus Iya. tahu kekurangan kita gitu. Tapi kita Ya, fokus mengembangkan apa yang kita bisa, apa yang kita membuat kita bahagia ya sudah gitu. Pokoknya semua semua kita nih pasti ada kekuatan. Jadi maksimalkan kekuatan kita sehingga kita bisa melakukan secara maksimal sehingga kita bisa berdaya ya Dokter Ratna ya. Jadi ya, seperti seperti apa ya, kayak ibu rumah tangga mungkin dia tidak bekerja di ranah pabrik tapi dari domestik, ya udah kenali dirinya apa potensi yang bisa dilakukan secara mandiri tapi itu membahagiakan dan punya nilai jual. Itu tadi prinsipnya seperti kata Dokter Ratna tadi, kita itu bagaimana bisa apa ya, yang dari hati ya Dokter Ana ya, bahagia. Kita melakukan sesuatu itu dengan bahagia, ikhlas karena Allah gitu. Kita berbagi, insya Allah nanti Allah yang datangkan rezeki. Kan gitu ya Dokter Ana ya. Insya Allah. betul. Dokter Ratna, ini ada beberapa nih kawan Hauli nih, ada Bunda Rita, ada Bunda Ratna, ada Bunda Linda, ada Ya. Bunda Dwi. Iya, ini Bunda, ini silakan kalau ada mau didiskusikan atau ditanyakan ke dokter. Salam kenal semua. Iya, ini Bunda Rita nih, ini jagonya bahasa Inggris nih, Dokter Ratna. Bunda Rita. Iya. Benar. Silakan Bunda Rita, ada yang mau ditanyakan. Ini lagi di mana Bunda Rita? Lagi di kantor. Ini pas Kantor. jam istirahat, jadi saya Jam bisa istirahat. gabung. Kayak saya masih di kantor juga, jam istirahat. Silakan Bunda Rita. Yang mau saya tanyakan sih sebenarnya karena ini masalah makanan ya. Sedangkan di usia-usia kita itu kan yang namanya kolesterol meningkat gitu kan ya, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya, ini kan ini tidak lepas dari makanan yang kita konsumsi. Nah, saya sendiri memang secara pribadi tadi yang betul disampaikan Dokter Fatahuli, nggak suka masak. Jadi kalau masak tuh sebisanya aja, jadi hanya yang bening-bening aja, nggak yang rumit gitu. Oseng-oseng segala macam. Memang sepertinya harus tingkatkan ya. Tapi kadang-kadang kalau bentrok dengan kerja itu kan kadang-kadang ambil yang paling praktis. Pertanyaannya, bagaimana sih meningkatkan gizi gitu supaya kita juga makanan itu asupan gizinya cukup, sehingga nanti kan ke keluarga, anak-anak juga bisa bertambah baik kan dalam hal penerimaan gizinya. Saya jangan sampai ada istilah gizi buruk gitu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Rita. Jadi kalau misalnya sebenarnya gini, kalau saya tuh saya masaknya juga yang simple ya, yang gampang, nggak perlu repot gitu. Apalagi kita memang ibu-ibu bekerja ya, yang memang sudah ada jamnya, jam sekian harus ke kantor, dan siang ini jam sekian menyiapkan makanannya di jam 8 itu sampai sudah harus selesai gitu. Jadi kalau misalnya yang memang yang
kita seperti ini, tentunya yang pertama ibu buat terus nyetok makanannya itu udah, kalau saya itu semingguan gitu. Jadi sudah ada yang memang nanti tinggal diolah sesempatnya. Misalnya sudah ada terus ini untuk hari Senin misalnya ayam, untuk Selasa ikan, untuk Rabu misalnya udang atau apa gitu yang sudah dalam packing-packing yang memang nanti saya itu malam udah keluarin. Kan kok udah dibekukan malam saya keluarin. Lalu sayurnya itu udah harus ada juga. Kalau sayur kadang-kadang saya nggak nyetok mingguan karena kurang bagus. Jadi saya biasanya pulang kerja masuk ke toko, ke tempat jual sayur itu udah harus ada di planning. Oh besok saya maunya misalnya oseng toge tahu gitu. Jadi kita udah belinya itu keluarin udang misalnya menunya udang oseng tahu toge gitu kan. Jadi begitu paginya itu udah nggak ngerepotin lagi masih harus mikir apa gini. Jadi pokoknya intinya adalah si protein hewani ada, protein nabati ada, sayurnya ada. Kalau buah kan gampang ya Bu ya, tinggal nyetok aja jeruk misalnya atau ya salak gitu kan di atas meja. Nah buatnya ya makanan yang gampang itu malah makanan yang nggak berpenyakitan Bu. Maksudnya Iya gitu ya. jadi misalnya kan sayur bening, misalnya apa mau udangnya misalnya atau oseng toge misalnya, udangnya mungkin mau dibuatin ya dipepes aja gitu ya, tinggal buat bumbu ya baru pakai daun, udah cuman itu. Nggak numis, nggak pakai minyak, nggak digoreng. Yang buat lama itu digoreng loh. Jadi saya kalau mau masak itu yang buat saya paling lama itu udah digoreng. Kalau yang karena digoreng kan kita pasti sampai 2 sampai 3 kali. Karena apalagi kayak saya menggorengnya nggak pakai minyak banyak. Karena minyaknya itu cuma sekali pakai. Itu yang pertama Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mau goreng apa, jangan pakai minyak. Pakai aja minyak seperlunya. Karena kita gunakan minyaknya sekali. Ya, karena minyak yang mengalami proses pemanasan berkali-kali itu akan menjadi lemaknya udah bukan lemak baik, tapi lemak jahat. Itu yang memang jadi masalah. Kenapa sih jadi kolesterol? Kenapa jadi ini? Karena lemaknya tuh minyaknya disimpan lagi, eman-eman gitu kalau dibuang, akhirnya ditampung di apa tuh kaleng susu anak atau apa gitu yang tahan panas, besoknya pakai untuk numis atau apa gitu. Jangan. Jadi kalau saya masak, kalau udah goreng tuh saya pasti lama karena minyaknya saya sekali pakai gitu. Nah, lebih bagusnya kan kalau numis kan kita pasti pakainya minyak baru, minyaknya juga nggak banyak, ya kan? Jadi sebenarnya tinggal diplanningkan saja, sediakan dalam 1 minggu misalnya apa menu, nggak usah kita plan ini nggak penting nyetok aja dulu bahan, kita kan udah terpikir oh ada di kulkas misalnya udang, oh ada di kulkas ayam, oh besok buat deh ayam ungkep gitu. Untuk anak-anak tinggal digoreng, untuk ibunya yang nggak mau gemuk ya tinggal dipanggang aja di atas teflon, nggak usah sampai harus hidupin kayu bakar atau arang gitu untuk panggang ini kan, di teflon aja kan udah diungkep tadi, udah enak. Kita bisa tetap makan enak tapi dengan lebih sehat. Sayurnya sayur bening, tinggal buat bumbu kecap sedikit misalnya gitu. Jadi tetap enak. Waktunya tuh 1 jam biasanya itu udah siap, cuma memang harus disiapin. Betul. Persiapan ya Dok ya, yang paling penting ya, betul. Iya, jadi saya juga termasuk yang memiliki kolesterol tinggi, jadi memang sedang berusaha mengurangi yang minyak, tapi yang tadi sampaikan dokter juga betul, jadi artinya memang kalau bisa minyak itu sekali pakai aja ya, jangan diulang lagi, walaupun kita menggunakannya sendiri ya, untuk keperluan sendiri. Dan memang batasi sekali yang ya bukan saya nggak bilang saya nggak boleh beli dulu sih enggak, tapi apapun itu dijadikan sendiri kan lebih bagus karena yang beli di luar tuh pikirannya pasti sama ya, semua ibu-ibu pasti sama, pasti minyak mungkin dia goreng apa sebelumnya dia akan simpan yang memang bisa digunakan lagi untuk besoknya. Jadi kalau kita buat sendiri kan ya itu lebih kita lebih terjamin ya. Kok saya pribadi saya selalu masak gitu. Ya pilihan sih ada pada diri kita sendiri, tapi tentunya kalau kita ingin sehat ya makanan-makanan yang kita sajikan juga tetap harus sehat itu. Itu kalau saran Terima kasih saya. dokter atas penjelasannya.
Iya, sama-sama. Iya, Dokter Ratna. Makasih Bunda Rita, Masya Allah sudah mau bergabung. Ini Dokter Ratna ada pertanyaan di kolom chat dikatakan dari Bunda Dwi ya. Jadi dia sedang berusaha berikhtiar mengurangi penggunaan minyak nih Dokter Ratna dalam masakannya. Jadi dia menggunakan minyak kelapa dan air fryer itu yang alat yang Iya. itu tadi. Selain itu ada alternatif lain nggak dok? Terus kalau penggunaan air fryer ini bagus nggak kira-kira? Silakan dok. Jadi untuk penggunaan air fryer itu sih memang ada yang pro, ada yang kontra ya. Tapi kalau saya pada prinsipnya gini, yang kontra itu dia mengatakan bahwa penggunaan air fryer itu pemasakan makanan pada suhu tinggi yang memang akan menghasilkan namanya akrilamida, yang itu memang si akrilamida itu merupakan faktor pencetus terjadinya kanker. Nah, kembali lagi, kalau kita menggoreng biasa pun kan itu suhunya tinggi, ya kan? Jadi intinya adalah sama-sama suhu tinggi. Goreng pakai air fryer suhu tinggi, goreng pakai minyak suhunya tinggi. Nah, tetapi goreng pakai air fryer kita kan nggak pakai minyak, kita nggak nambah kalori juga gitu. Jadi kalau saya pakai, karena saya pertama kan mengurangi si kalorinya. Kalau misalnya masalahnya itu makanan dengan pemanasan yang suhu tinggi, semua kita pakainya suhu tinggi, kecuali dia kukus, kecuali dia panggang biasa gitu atau di teflon, yang memang kan kalau panggang di teflon itu kita suhunya nggak besar, ya kan, slow cooking kan, lama gitu, memang kan tinggal kita bisa ninggalin, bisa nyuci atau pas segala macam, itunya apinya kecil gitu. Jadi apapun itu kembali lagi, kalau misalnya memang kepingin yang ngurangi minyak ya, kalau saya sih milih, tapi saya pakai juga air fryer karena saya memang mengurangi juga sih minyaknya. Nah yang kedua, cara masak itu kan beragam ya, cara masak itu beragam. Jadi jangan monoton, jangan digoreng aja, enggak. Cara masak itu banyak. Kita bisa buat sup, bisa buat steam, kukus ya. Kukus tuh tetap enak dia. Misalnya ikan dikukus, bumbui dulu. Misalnya kita mau bumbui itu misalnya pakai jeruk nipis, garam, kunyit, ketumbar, udah kuning, kita kukus, atau model-model masakan Cina gitu. Dia cuma pakai kecap aja. Kecap manis, kecap asin, cabai dirajang, jahe, bawang, yang ujungnya enak, tetap enak. Yang penting pemilihan bahan-bahannya yang segar. Yang kedua, itu bisa disate. Sate nggak usah hidupin itu api apa tuh kaldu segala macam. Arang, cukup aja di teflon. Oh, cukup aja di teflon, tinggal olesin kecap, mateng kok. Yang penting kan potongannya kan nggak besar, itu tetap mateng. Lalu lagi bisa pepes. Lalu apalagi kalau di Aceh itu ada asam keung ya, kalau dia. Iya betul. Jadi dia cuma masak pakainya itu bahannya cuma cabai rawit, kunyit, ketumbar. Kalau misalnya di Aceh itu pakai asam sunti, kita bisa pakai beling. Cuman itu aja dan itu tetap enak. Kalau di Jawa ada namanya asem-asem daging. Jadi dia cuma ditumis dengan bawang merah, bawang putih, cabai ditumis, masuk ini kan. Cuma kelebihannya adalah kita kan ada bumbu ya, ada jahe, ada daun salam, ada daun jeruk. Dipakaikan bumbu-bumbu itu aja udah enak. Jadi jangan menunya itu harus baru goreng gitu. Jadi kenalin juga ke anak-anak kita bahwa makanan itu nggak cuma digoreng yang enak. Jadi buat beragam. Hemat minyak juga mahal gitu kan. Minyaknya hemat, kitanya sehat gitu loh. Jadi banyak cara mengolah makanan yang memang tidak mesti harus digoreng, tidak mesti harus pakai air fryer gitu. Jadi kalau saya pakai air fryer paling seminggu 2 kali. Jadi nggak banyak juga. Kalau goreng tuh lama, jadinya kan agak-agak males ya. Ribet. Lebih cepatnya pakai buat sup gitu. Buat sup, buat kaldu dulu, buat kaldunya dulu gitu ya, kita lagi kita buat kaldu itu kan kadang-kadang butuh 30 menit. Kita kan bisa kerjain yang lain. Misalnya sebelum sholat subuh kan kita udah keluarin tuh makanan dari malam. Ya kan? Sebelum azan subuh kan dia udah pasti udah cair ya, karena kita keluarinnya sebelum kita tidur. Dibuatkan aja jadi kaldu. Kita sholat, mengaji, berdoa dulu 1 jam kan, kaldu jadi. Kita udah selesai ibadah. Tinggal lanjut masak, tinggal taruh wortel, tinggal taruh itu segala macam, jadi makanan ya. Gitu. Jadi
dibawa sebisa mungkin olahannya itu beragam sehingga uh, asupan untuk keluarga juga beragam. Lalu ya kita nggak monoton hanya dengan makanan yang menyebabkan penyakit untuk kita gitu loh. Jadi banyak olahan makanan yang lain yang sehat, tetap enak. Saya yakin anak-anak pasti suka. Itu sih Bu, kalau misalnya kalau dari saya gitu. Jadi lebih ke pemilihan cara masaknya yang dibuat seberagam mungkin. Jangan yang digoreng-goreng, fokus digoreng. Yang kedua pemilihan bahannya. Jadi kalau kolesterol itu tuh dia kolesterol itu dari sebenarnya bukan minyak. Kalau minyak itu lebih kelebihannya itu meningkatkan trigliserida. Ya. Kalau kolesterol itu dia murni dari hewan sebenarnya. Hewan itu apa? Daging, gajihnya, lemaknya. Lalu kulit ayam. Kalau pada ayam itu kulitnya. Jadi kalau ini kulitnya itu jangan diinikan, atau kalau misalnya mau buat ayam goreng ya goreng sama kulitnya nggak dimakan ya. Kemudian apa? Cumi, puyuh ya, itu sumber kolesterol. Jadi kolesterol itu dari hewani. Kita butuh kolesterol karena yang kolesterol itu berfungsi itu untuk dinding membran sel kita di tubuh kita tuh kan membran sel itu ada dinding. Itu terbuatnya itu dari kolesterol. Ya, jadi kita butuh kolesterol. Dan perlu kita tahu juga, dalam tubuh kita tuh udah ada kolesterolnya. Sebenarnya kolesterol yang dihasilkan dari tubuh kita itu sendiri 80%. 20%-nya itu dari luar. Nah, 20% itu dari luar malah bisa buat penyakit buat kita. Yang harusnya sebenarnya kan banyaknya dari dalam tubuh loh. Tubuh kita ini kan terdiri dari kolesterol, misalnya ada kolesterolnya. Jadi 20% itu dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, 80% dari tubuh kita sendiri, 20% dari makanan kita. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan tuh kita tuh nggak terkena gitu kalau misalnya olahan kita itu ya sedemikian rupa kita tidak mengkonsumsi yang memang dalam jumlah yang berlebihan gitu. Jadi misalnya bilang nggak bisa makan daging kambing, Nabi makan kok. Gitu. Kenapa kita nggak bisa makan? Nah, cara olahnya kita ini terutama kayak tempat tinggal saya orang Aceh gitu ya. Kalau ngolah si daging kambing itu udah di daging kambing, gajihnya dipakein semua, dipakein santan tuh dimasak sampai berminyak, ya kan? Sampai berminyak lalu dimakan. Jadi lemak dari gajihnya itu keluar semua, lemak dari santannya itu udah keluar, itu yang dimakan. Itu yang jadi penyakit. Kenapa sih nggak di sate aja? Itu lebih sehat. Ya, atau di sup aja nggak usah pakai lagi santan. Karena gini, yang Allah ciptakan tuh semua baik. Betul. Misalnya kayak santan, itu baik, itu lemak baik. Kenapa dia jadi jahat? Cara olah kita. Cara olah kita itu dibuat kalau dimasak pakai santan itu sampai berminyak, hasilkan minyak. Minyaknya itu jadi lemak jahat. Lemak yang harusnya baik dari kelapa jadi lemak jahat. Jadi gimana sih cara olahannya biar santan itu tetap bisa dimakan? Pakainya itu di sesi akhir makanan. Dia udah mendidih, lauknya udah empuk semua, masukkan santan, nggak lama dia kena mendidih, matikan api. Selesai. Santannya itu masih lemak bayi. Karena dia jangan dimasak itu dalam waktu yang lama. Itu intinya. Jadi sebisa mungkin olahan makanan itu. Jadi kadang-kadang makanya kalau ditanya, saya makannya biasa aja gitu. Kenapa ya saya tadi kena ini? Nah, dia nggak mikir olahan makan dia itu bagaimana. Yang jadi double. Jadi kenapa sih tadi kalau misalnya kayak makan kari itu jadinya sakit? Kenapa? Karena yang dimakannya yang dia pakai adalah lemak-lemaknya, bukan cuma daging, tapi sampai gaji-gajinya, ditambahin santan, dimasak sampai berminyak, double minyak, jadinya lah kolesterolnya naik, trigliseridnya naik. Jadilah terganggulah dia kolesterolnya. Karena kan kolesterol itu kan terdiri dari beberapa item. Dia lemak baik, lemak jahat LDL, lemak baik HDL, trigliserid. Itu digabung tiganya itu jadilah kolesterol total. Tinggi salah satu, dia akan tinggi kolesterol totalnya. Itu dia. Jadi trigliserid itu kelebihannya itu nggak cuma dari gorengan, nggak cuma dari makanan yang berminyak, dari santan, enggak, roti.
cake, nasi dalam jumlah banyak, minuman manis. Jadi semua makanan yang masuk ke tubuh kita dalam jumlah berlebihan itu akan disimpan dalam bentuk triglycerid. Disimpannya di mana? Disimpan itu di jaringan lemak tubuh, paling banyak itu di jaringan lemak di perut. Makanya ibu-ibu tuh kadang-kadang perutnya gendut. Disimpannya di situ. Jadi kalau kolesterol bermasalah, mungkin perlu dicek dulu yang tingginya apa. Apa dia triglycerid? Apakah dia yang tingginya itu si kolesterol LDL-nya? Kalau HDL jarang. HDL itu lemak baik. HDL itu akan tinggi pada orang yang memang olahraga atau aktivitasnya tinggi. Biasanya pada ibu-ibu biasanya kalau nggak normal rendah. Kecuali dia olahraganya bagus. Nah, jadi kita perlu tahu, oh si HDL-nya nih lemak baiknya rendah. Jadi nggak ada yang bawain si LDL. Bergeraklah si LDL itu di salurannya darah kita. Makanya akhirnya ujung-ujungnya menjadi stroke, pecah pembuluh darah. Darahnya nggak ada ini, tersumbat dia. HDL-nya dia nggak pernah aktivitas. Dia nggak pernah olahraga. Kemana-mana naik motor atau mobil, nggak jalan kaki. Gitu kan. Jadi ujung-ujungnya apa ya, kita makan makanan kayak menzalimi diri kita sendiri ya gitu. Jadi ya pilihlah, bijaklah dalam mengolah makanan. Itu sih kalau saran dari saya. Iya, Masya Allah Dokter Ratna. Memang ya banyak tadi yang kita dapat ya dari pemaparan Dokter Ratna tadi. Memang setiap yang dibuat sama Allah itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, ya kan? Allah tuh sudah memerintahkan kepada kita makanlah gitu ya, yang diciptakan gitu ya. Tapi memang ada sih makanan-makanan yang dilarang sama oleh Allah gitu ya. Tapi semua itu pilihlah makanan yang halal dan toib gitu ya. Jadi memang prinsipnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan, dan semakin sederhana makanan semakin bagus gizinya gitu ya Dokter Ratna ya. Cuman kita ini yang kadang bermodel-model gitu ya. Model tuh dalam artian tuh banyak kali macam pengolahannya gitu. Padahal pengolahannya itu sederhana. Ya ini semakin sederhana makanan semakin sehat sebenarnya gitu. Cuma sekarang kan banyak yang instan, yang ini, yang itu gitu. Jadi secara tidak langsung itu merepotkan diri kita sendiri. Padahal Allah sudah kasih sederhana, tapi kita merepotkan diri sendiri. Dan kita menzalimi diri sendiri, menghabiskan waktu, menghabiskan dana, menghabiskan energi, gitu kan. Jadi terus kita menyalahkan makanan, padahal yang salah kita, karena kita yang ngolah semuanya, kita yang milih, kita yang ngolah semua, yang masukkan ke dalam mulut kita juga kita, gitu ya. Jadi gitu kan. Jadi kita banyak baca doa ini ya Allah maafkanlah ampunilah hamba karena telah banyak menzalimi diri sendiri gitu ya. Dokter Ratna ya, Masya Allah. Jadi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Lalu makannya yang jadi penyakitnya kita tuh makannya berlebihan gitu loh. Makannya berlebihan. Jadi kalau saya pribadi ya, kita punya anak, pasti sisa makanan anak tuh banyak ya. Nggak habis lah udah. Sayang sekolah ya. Gitu. Sayang dibuang, kita yang makan. Ya kan, padahal kita udah makan juga tadi. Jadi ya apa salahnya sih? Kita tuh nggak usah naruh nasi gitu. Ya makan aja. Itu tuh makanan gitu ya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak taruh nasi, saya makan sisanya anak. Gitu. Makan aja. Toh makanan. Dan perlu diingat, yang kita makan tuh apa? Fungsinya apa? Bukan hanya untuk sebagai memuaskan lidah kita ya, memuaskan rasa ingin makan kita, enggak. Tapi yang kita makan adalah apa yang kita butuhkan. Toh makanan sisa pun gitu, kita butuhnya itu butuh dia untuk energi kita gitu. Jadi di saat kita makan, yang kita mikirkan adalah, oh ini aku makan untuk energi aku. Makanan sisa pun kita sanggup makan. Pasti. Jadi waktu makan tuh jangan hanya memikirkan aku harus makan enak, enggak. Jadi di saat kita makan sisa anak ya, pasti ibu-ibu sini punya anak kan. Ini untuk energiku gitu ya. Jadi mau makanan sisa, mau udah diobok-obok sama anak kan, untuk energi kita, pasti kita sanggup makan. Itu sih kalau prinsip saya. Jadi makanan tidak terbuang percuma, nggak mubazir gitu kan. Lalu yang kita makan juga jadinya pas ya untuk kita, porsinya anak gitu, kita tambah ya, kita paling tambah lauk gitu atau apa gitu, nggak berlebihan jadinya, jadi terpenuhi kebutuhannya kita gitu. Oke, Bunda Ratna, tadi kan Bunda Ratna bilang sebelum salah satu niatnya tadi
kenapa memilih jurusan gizi klinik itu kan biar sehat ya, maksudnya menyelesaikan masalah sendiri. Itu benar itu Mm-mm. seperti kata Bunda Lenti, juga kata Bunda Septi kan kita menyelesaikan masalah kita gitu ya, terus kita share, itu yang dilakukan oleh Dokter Ratna. Mungkin bisa bagi ceritanya Dokter Ratna bagaimana membuat diri yang tadi kolesterol jadi sehat walafiat insya Allah sampai sekarang, itu bagaimana triknya sehingga bisa seperti itu? Apakah ada teknik khusus atau bagaimana gitu selain pengolahan makanan? Ya, kalau waktu itu eh, yang buat saya kolesterol tinggi, saya ingat banget itu saya suka buat kue, ya kan? Saya suka banget buat kue, cake gitu. Waktu itu saya cuti melahirkan 3 bulan, itu kerjaannya itu terus-terusan. Lalu saya mikirnya gini, mungkin ya umur 30 itu kan masih 30-an, saya masih 32 aja udah dengan kolesterol gitu, ya mau gimana di saat umur 40 50 gitu. Sedangkan itu masih usia yang sangat muda gitu. Lalu saya mikirnya ya ubah dong, ubah cara olah makanan, ubah cara makan. Saya hanya makan di jam makan. Jam makannya saya akan makan. Jam makan saya itu jam berapa? Jam jam 8 saya sarapan, jam 12, jam 12.13, jam 1 gitu ya, jam-jam segini itu makan siang sampai jam 14, lalu jam 18 saya makan malam. Saya hanya makan di jam itu. Karena saya suka ngemil, saya suka banget ngemil, salah satu jamnya saya ganti dengan cemilan. Jadi kalau sore saya nggak makan nasi, sore saya ngemil. Ya, ngemil itu sesuai dengan jumlahnya saya makan nasi gitu. Misalnya saya kepingin makan coklat gitu. Karena saya kepingin makan coklat, saya nggak makan nasi. Lalu proteinnya dari mana? Ya saya makan aja lauk yang ada. Jadi intinya adalah tidak memasukkan makanan yang berlebihan di tubuh kita. Makanan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau makan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi istilahnya nih, nggak nyomot punya anak, nyomot ini, nyomot itu, enggak. Gitu. Lalu saya berhentikan makan saya di jam 18. Jam 18 itu saya udah berhenti makannya. Berhenti makannya. Kalau misalnya saya buat kue, siapa yang icip dong gitu. Jadi hanya rasa. Oh ini udah pas, udah. Oh ini udah, saya nggak makan. Saya kan buat pesanan atau apa gitu kan. Saya hanya rasa aja. Jadi komitmen dengan jam makan itu penting. Komitmen dengan jam makan, komitmen dengan jenis makanannya gitu. Jadi kalau misalnya kepingin sekali-sekali yang makan ayam goreng pakai tepung gitu, ya udah nggak apa-apa kalau sekali-sekali. Tapi kan nggak tiap hari gitu. Lalu kalau misalnya makan kayak ayam misalnya gitu kan, kepingin kan ayam goreng, saya nggak makan kulit, gitu. Kulit saya nggak makan, karena saya nggak mau kolesterol. Lalu saya memang malas masak yang bersantan, malas ya, efek dari malas bersantan, gitu. Malas saya, itu repot buat saya gitu. Karena saya malas masak yang repot-repot, yang memberatkan saya, jadi masakan saya tuh nggak pernah bersantan. Itu sebenarnya karena nggak mau repot aja ya kalau lihat, maksudnya nggak kepingin repot, pingin masak yang simple tapi tetap enak dan sehat gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai kelapa, itu saya buat bentuk urap. Jadi sayurannya itu saya bumbui, dioseng gitu dengan bumbu, taruh kelapa gitu kan, jadi urap, lebih sehat. Nggak sampai masak sampai harus berminyak-minyak gitu, enggak gitu. Jadi fokusnya adalah ke asupan lemaknya itu harus lemak sehat. Itu sih. Jadi komitmen dengan jam makan, komitmen dengan jumlah makanannya, jenis makanannya, ya cara masaknya. Dan aktivitas fisik harus diperbanyak. Kemana-mana kalau bisa ya jalan kaki gitu. Jadi kalau saya banyak banyak jalan kaki. Jadi kalau nggak sempat olahraga ya jalan kaki gitu. Mau kemana jalan kaki gitu. Jalan-jalan, harus banyak jalan. Oke, Masya Allah. Bunda Lenti ini katanya PR banget nih soal makanan. Nggak sendiri Bunda, saya juga. Jadi semua semua para emak-emak nampaknya godaannya besar. Apalagi gini Bunda Ratna, Dokter Ratna, apa ya? Bagaimana apa ya menggerakkan kan yang kita gerakkan ya orang-orang sekitar kita ya, terutama pasangan, anak-anak gitu ya, biar ya sehat bersama gitu. Karena kalau misalnya kita sehat,
anak kita nggak sehat, suami kita nggak sehat, otomatis kan kita juga kerepotan gitu ya, karena nggak seimbang berarti. Berarti ada yang salah gitu ya, berarti kalau suami nggak sehat, anak nggak sehat, berarti kan salah satu sumber sumber masalah itu dari kita gitu. Mungkin kita malas masak, malas mikir menu, malas ngolah, malas semuanya. Bagaimana mungkin dari Dokter Ratna mungkin ada masukan ya, bagaimana menggerakkan keluarga biar bisa ngikut sama-sama gitu Dokter Ratna. Apalagi kayak Bunda Dwi tadi kan lagi berjuang gitu ya untuk sehat gitu di keluarga gitu. Kadang kadang godaannya gini Bunda Ratna, kita nih misalnya mau diet ya, mau sehat gitu. Kata kata suami, "Ayolah kita makan nih ha ke sini," gitu ya, makan malam gitu. Aduh ini lagi diet gitu ya. "Ayo nggak apa-apa makan sedikit," gitu ya, "nggak apa-apa, nggak gemuk kok, nggak apa-apa." Misalnya gini, "Ayah nggak masalah kok kalau Bunda gemuk gitu, yang penting Bunda sehat." Aduh ini gemuk itu kan identik mana ada identik gemuk dengan sehat, tapi kan itu tadi, kadang rasa kebersamaan itu mengalahkan komitmen gitu Dokter Ratna, bagaimana? Jadi memang tradisi. Jadi memang sebagian besar kita ditinggal di tempat kita yang tradisi ya, banyak tradisi makan-makannya. Kenduri-kenduri. Apa syukuran makan. Lalu kalau apalagi kayak di Aceh tuh Maulid itu dari 3 bulan ya, itu masak makan terus makan aja gitu kan, tradisi. Tradisi itu yang memang yang buat kadang-kadang kita kepingin makan sehat, yang orang sediakan di tempat yang kita datangi itu nggak sehat gitu kan, nggak sehat sih maksudnya. Sebenarnya pilihannya banyak. Kadang-kadang kita tergoda untuk menyentuh makanan yang lain. Sebenarnya itu sih ada pada diri kita. Misalnya gini, kita diajak makan di luar dan itu memang udah jam makan, nggak masalah. Nggak masalah ya, kita membahagiakan suami, membahagiakan anak-anak dengan kita makan di luar gitu kan. Yang salah itu adalah pemesanan makanan kita. Sebenarnya di tempat itu pasti mereka menyediakan misalnya gini, pasti ada sop, pasti ada sup, ya kan? Iya. Ada sesuatu. Tapi kita kadang-kadang tergoda pengen pesan yang memang nggak yang itu loh. Kayaknya enaknya yang ini deh. Atau misalnya mie goreng gitu ya. Atau misalnya kayaknya ayam goreng ini enak ya gini. Padahal pilihannya ada gitu. Jadi sebenarnya ke diri kita dulu sih. Iya, iya eh, betul, betul. kalau misalnya Mindset. begitu banyak disediakan pilihan, kenapa kita harus memilih yang memang tidak baik untuk kita? Itu yang pertama. Lalu untuk anak-anak pun begitu. Jadi kadang-kadang kan gini, ada ibu-ibu waktu saya kasih materi tentang masalah makanan ini juga, Bu, anak saya suka sekali Bu jajan di luar. Gimana ya Bu tangani? Lah, duitnya siapa kasih? Kita kembali lagi ke ibunya. Duit anaknya siapa sih yang kasih? Anak itu kan nggak menghasilkan duit. Kecuali bisa kayak si Rafathar gitu, anak si Raffi Ahmad, ya dia menghasilkan duit sendiri ya. Anak kita emang ada yang menghasilkan duit sendiri? Saya tanya kembali. Enggak kan? Anak saya enggak. Anak saya udah SMP, enggak ada yang menghasilkan duit sendiri. Duit dari kita loh. Kita yang membekali dia. Kok kita membekali dia dengan uang yang banyak? Misalnya, jadi anak saya tuh jajannya cuma 5.000. 5.000 tuh kan susah ya beli makanan yang aneh-aneh gitu ya. Paling dia cuma bisa beli mungkin kacang gitu ya, yang jual 2.000-an gitu. Atau bekali dia dengan makanan, jadi 5.000-nya pun mungkin pulang masih ada sisa 2.000. Mungkin dia tadi cuma beli minum gitu. Kalau dia dibekali 10.000, dia pasti akan belinya Indomie atau apa gitu, gorengan gitu. Jadi dia makan gorengan, mungkin dia akan beli minum apa gitu. Minum kan 5.000 ya satu ini. Kalau anak saya misalnya kita bekali 5.000, dia beli minumnya dia udah nggak akan dapat makanan gitu. Pasti ujung-ujungnya dia bawa air putih untuk dia minum. Karena pilihan dia tuh nggak banyak, pilihan jajannya tuh nggak banyak dengan duit cuma 5.000 gitu. Jadi sebenarnya pada diri kita sih, ya istilahnya mungkin ada orang bilang sayang anak orang lain dapat jajannya 10.000 loh, itu anak orang, itu kan, itu kok prinsip saya sih. Jadi anak saya tuh sampai dia menceritakan, Ma aku tuh ditanya sama kawanku kerjaan orang tuanya apa, kamu bilang apa? Ya aku bilang dokter ibu, ayahnya PNS gitu kan. Lalu ditanya uang jajanku, mereka terkejut atau aku bilang 5.000 gitu. Kenapa terkejut? Karena sedikit, mereka jajannya itu 10.000, ada yang 15.000 gitu. Itu saya bilang, kamu kan dibekali makanan gitu. Kamu dibekali makanan. Jadi yang membekali kita anak-anak itu kan kita gitu. Kalau kita mengajarkan dia dengan makanan yang atau duit yang memang dia mampu membeli sendiri makanan-makanan yang memang kurang nutrisinya, itu kita yang ajarin gitu. Jadi sebenarnya diubah aja itu.
Tapi kalau memang udah terlanjur itu yang agak sulit. Loh kok tiba-tiba duit jajanku berkurang ya? Ini protes ya. Mungkin caranya gini, kan setengahnya mama buat dari rumah gitu. Kamu bawa gitu. Kamu bawa ini loh gitu. Ini untuk beli minumnya aja gitu. Kita kan tinggal bilang, minumnya belinya aqua gelas yang dingin aja gitu. Kalau anak-anaknya kan suka yang dingin ya, jam-jam istirahat gitu ya. Aqua gelas dingin kan murah gitu kan. Kita tinggal sarankan ke dia. Jadi kita sih yang jadi kalau ditanya anak saya suka jajan dulu lah kasih duit siapa gitu ya, itu sih kalau menurut saya gitu. Lalu misalnya jajan di rumah aneh-aneh gitu, yang belinya siapa gitu, kita kembali lagi yang belinya kan orang tua. Anak-anak kan nggak akan mungkin dia pergi ke Indomaret misalnya itu dia belanja yang aneh-aneh dan jumlah banyak, nggak mungkin, pasti orang tuanya yang nyetok yang dia konsumsi. Betul, betul, betul sekali, Masya Allah. Masya Allah, ini ada bunda-bunda lagi mau bertanya tidak? Ini sudah 1 jam ya kita berjalan diskusinya. Masya Allah ya, memang banyak sekali hikmah ya. Memang kita tuh harus menjaga apa ya? Menjaga tubuh kita ini adalah pemberian dari Allah. Kita harus jaga, jangan kita zalimi. Kita harus mengatur mindset pikiran kita. Kita memasukkan makanan yang kita butuhkan saja, gitu ya Bunda Ratna ya. Jadi luar biasa lah. Apalagi kita nanti ketika dipanggil Allah itu ya kita harus bertanggung jawab terhadap tubuh yang diberikan sama Allah, harus kita kembalikan sesuai dengan fitrahnya gitu ya, karena banyak orang sekarang dijemput sama Allah tuh dalam kondisi tubuhnya sedang tidak baik gitu ya, yang sakit gitu ya, kecuali kalau misalnya kecelakaan atau apa itu kan sudah takdir Allah ya, tapi kalau sakit itu berarti sebenarnya kita yang tidak amanah dengan pemberian Allah gitu, dengan nikmat Allah. Baik, ada bunda-bunda lagi yang mau bertanya? Kalau masih ada nggak? Kita mak-mak nih harus pintar mengatur waktu ya, biar semuanya bisa dikerjakan. Ini di antara jam-jam waktu luang. Oke, para bunda, kalau memang belum ada, mungkin dari Dokter Ratna ada closing statement ya, sebagai pengingat untuk para mak-mak ini apa yang mesti disampaikan. Silakan, Dokter Ratna. Ya, untuk closing statementnya apa ya? Sebenarnya mak-mak ini yang pertama adalah menjaga kewarasan ya. Iya. Jadi kalau kalau saya sih pada prinsipnya adalah lakukan hal-hal yang kita senangi gitu, yang kita senangi yang tentunya juga bermanfaat ya, bermanfaatnya ya untuk rumah kita. Yang senang menanam bunga ya silakan tertanamlah bunganya gitu ya. Misalnya yang senang belanja gitu ya, silakan dia sekalian belanja dan berjualan lagi gitu kan, ya kan nggak Betul, masalah betul, kan. betul, betul. Jasa titip lah, just tip gitu kan sekarang di mana-mana gitu kan, mau jalan kemana just tip gitu kan. Jadi lakukan hal-hal yang kita senangi itu menjadi sesuatu yang menghasilkan, apapun itu bisa gitu. Senang belanja silakan open PO just tip gitu, senang nanam bunga ya silakan kembangkan sesuatu yang memang yang kita senangi. Senang memasak silakan mengolah berbagai makanan yang memang bisa dijual yang punya nilai tersendiri gitu. Kita tetap senang dengan melakukan hal-hal yang memang kita senangi. Itu sih cara kita bisa menghadapi tetap kewarasan kita sebagai ibu-ibu yang sekaligus ada yang memang juga bekerja, ibu rumah tangga, double job gitu kan. Tentunya yang ibu rumah tangga, ibu rumah tangga full juga itu yang lebih capek lagi. Jadi carilah hal-hal yang menyenangkan. Itu sih buat saya. Masya Allah, luar biasa ya. Memang seorang ibu tuh harus waras ya, karena amanah sangat luar biasa ya. Apalagi kalau memang double job misalnya di ranah publik. Di ranah publik itu pun dia ranah publik tapi jobnya banyak gitu. Jobnya adalah amanah yang diberikan kepada dia tuh luar biasa gitu. Sehingga energi itu sudah tinggal sisa-sisa pas pulang ke rumah gitu. Sedangkan di rumah itu ibu rumah tangga itu jobnya juga banyak gitu ya. Semuanya nggak selesai gitu. Kalau dipikir-pikir nggak cukup 24 jam gitu ya. Kadang bingung gitu ngatur waktunya gitu. Baiklah para bunda, untuk mendokumentasi sesi kita ini silakan dibuka kameranya biar kita lakukan sesi foto-foto. Silakan Bunda Linda, Bunda Lentis, sebentar aja biar kita nampak wajah cantiknya. Silakan, Koli hitung sampai 3 ya persiapan untuk foto ya.
Bunda Lenti mana? Bunda Linda. Oke, saya dulu. Oke, Masya Allah Bunda Linda sudah buka. Bunda Lenti mana nih fotonya, foto cantiknya? Oke ya, saya Sudah oke dulu. Oke, siap-siap Bunda Lenti, siap-siap. Oke ya, kita siap-siap. Saya foto ya. Foto dengan wajah kocaknya ya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, lagi sekali lagi. 1, tunggu. Saya udah sudah. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Masya Allah ya. Berkahnya luar biasa ya. Ilmu dari Dr. Ratna yang banyak sih yang saya dapatkan ya. Saya buka catatan dulu. Jadi yang saya ini tadi catatannya, tujuan pertama selesaikan masalah diri kita sendiri dulu. Intinya tuntas diri, baru kita bisa menuntaskan orang lain. Bantu diri sendiri, baru bisa kita membantu orang lain. Terus memang salah satu ada saya dengar ya dari kajian Ustadz Benri atau Ustadz Ayah Irwan ya, Ayah Irwan. Salah satu skill yang harus kita punyai sebagai seorang ibu adalah memasak, memijat, dan mendengarkan. Memasak itu memang harus kita latih untuk bisa gitu ya, walaupun sederhana, karena bagaimana kita membuat orang-orang rumah itu merindukan kita, salah satu adalah masakan, walaupun itu masakan sederhana, walaupun cuma nasi goreng, kemudian sayur bening. Karena kita kan juga kalau pulang kampung ya, pulang ke rumah orang tua kita, pasti ada makanan yang kita rindukan, walau itu sayur bening gitu ya, kita pun bisa buat, tapi beda gitu rasanya. Itu tadi kembali lagi ke energi cinta yang kita berikan pada saat mengolah makanannya dan saat memilih makanan gitu ya Dokter Ana ya. Kemudian jangan pernah menyakiti orang lain, tidak boleh membanding-bandingkan orang lain karena semuanya hamba Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya saja. Kemudian biar sehat ya komitmen ya, tadi komitmen jam makan, komitmen bagaimana mengolah makanan, komitmen bagaimana memilih jenis makanan dan jumlah makanan, sekalian aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya sesuaikan dengan kemampuan diri gitu ya. Kemudian tugas orang tua adalah membekali. Ini yang saya ingat sekali ya. Tugas orang tua itu membekali makanan, membekali ilmu, karena itu adalah amal yang akan dipertanggungjawabkan ya Dokter Ana ya. Kemudian makan makanan yang halal dan thayyib dan jangan berlebihan. Itu yang saya dapatkan. Terus memasukkan makanan yang kita butuhkan, walaupun itu menggoda, tapi itu kira-kira butuh atau tidak ya gitu ya. Kalau butuh, walaupun pahit, tapi itu bermanfaat, ya silahkan dimasukkan. Tapi kalau misalnya enak, tapi itu merugikan, silahkan ditinggalkan gitu ya. Tapi tetap seperti kata Bunda Lenti, kuncinya adalah berdaya dan pengendalian diri ya. Itu betul sekali Dokter Ratna ya. Kembali ke mindset. Oke. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Ratna. Mudah-mudahan tidak kapok ya, diundang terus nanti berbagi ilmu. Masya Allah. Baiklah, biar berkah pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ratna, Bunda Dwi, Bunda Rita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya Bunda. Iya. Silakan kalau yang mau live silakan ya Bunda-bunda. Terima kasih ya Dokter Ratna. Sama-sama. Ya, sehat selalu.